Shalom Victorious People, Victorious Family, dimanapun saudara berada. Kita tahu hari-hari ini banyak perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang mau tidak mau harus melakukan perampingan-perampingan. Dan biasanya mereka akan mempertahankan orang-orang yang berkualitas dan berdampak. Maksudnya apa? Tentunya banyak persyaratan-persyaratan sesuai dengan perusahaan yang ada. Tetapi salah satunya yang memegang peranan penting adalah karakter yang mempunyai integritas. Waktu kita berbicara mengenai integritas adalah seseorang yang bertindak sesuai dengan apa yang ia katakan. Jadi saudara, tidak ada kepura-puraan atau tidak punya motivasi miring atau motivasi yang tersembunyi. Karena itu biarlah hari-hari ini lebih lagi kita bekerja dengan integritas, memberikan yang terbaik seperti firman Tuhan yang mengatakan di Kolose 3 ayat 23. Saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi, biarlah kita tahu pada saat kita melakukan yang terbaik, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia selalu memperhitungkan dan promosi datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan keluarga saudara. Shalom. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia, nang mangmu kami tinggikan Tuhan, nang mangmu dimuliakan atas segalanya. Sebab Kau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah yang hidup, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, mulia namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada Engkau saat ini Tuhan, dengan satu kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus, dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, karena kami haus akan Engkau Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat hari ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Umat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk disembah. Amin. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.
hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan, Kami mau terus menaruh harap kami kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal, dan janji-Mu, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Shalom Victorious Family, Victorious People, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, biarlah kita tetap ada di dalam anugerah dan berkat Tuhan, tetap kuat, tetap fokus kepada kebesaran Tuhan, karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang menyertai dan melindungi setiap kita. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama mengundang hadirat Allah dimanapun saudara berada. Dan mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyertai setiap kami. Kami tidak menjadi lemah, kami mempunyai iman yang kuat karena kami tahu Tuhan Engkau yang memegang tangan kami dan membawa kami dari satu kemenangan lepas kemenangan. Tuhan terima kasih, urapi setiap kami. Hadirlah dimanapun kami berada, biarlah kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, berbicaralah. Biarlah firman kebenaran Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang ajaib, yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, di mana banyak orang yang menjadi galau, khawatir, takut, mari saudara kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, yang maha kuasa. Hari ini temanya adalah integritas di masa krisis. Di masa dalam keadaan seperti ini, saudara dan saya, kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, kantor-kantor bahkan banyak tutup. Kalaupun tidak, banyak sekali yang melakukan perampingan. Dan beberapa faktor, tentunya setiap perusahaan mempunyai
ketentuan-ketentuan tersendiri, tetapi ada beberapa faktor yang pada umumnya company atau perusahaan menilai bagaimana atau apa yang akan mereka lakukan. Dan kalaupun diadakan perampingan, mereka akan menilai, company itu akan menilai 4 kriteria yang saya akan bagikan secara singkat saja, 4C, saudara. Yang C yang pertama adalah capacity, berbicara mengenai kapasitas dari seseorang untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua berbicara mengenai komitmen, bagaimana komitmen dari seseorang, kesetiaan, ketekunan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-harinya. Yang ketiga berbicara mengenai C, chemistry, itu berbicara mengenai apakah orang tersebut dapat bekerja sama. Kalau orang tersebut sudah mempunyai kapasitas yang luar biasa, mempunyai komitmen yang luar biasa, tetapi tidak bisa bekerja sama dengan banyak orang, akan sulit, saudara. Dan yang keempat, yang luar biasa adalah C untuk character. Jadi karakter seseorang menentukan banyak hal, saudara. Bahkan ada pepatah yang mengatakan your attitude determines your altitude. Karakter seseorang menentukan posisi ketinggian daripada keberadaan daripada orang tersebut. Nah, salah satu karakter yang sangat penting adalah integritas. Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita berjalan di dalam integritas, saudara. Integritas berasal dari kata integer, itu bahasa Latin yang artinya whole, complete, utuh, penuh, saudara. Seperti misalnya kalau kita makan pizza, ya, pizza kalau saudara order pizza gitu, datangnya full, 1 bulet begitu. Tapi waktu ada orang yang makan udah mengambil sebagian, itu tidak akan penuh, tidak akan full lagi. Saudara, integritas berbicara mengenai kepenuhan, berbicara mengenai karakter dengan ketulusan hati, keutuhan, karakter yang baik secara konsisten, penuh, bukan hanya sekali-sekali saja. C.S. Lewis mengatakan integrity is doing the right thing when no one is watching. Ia berkata, integritas adalah melakukan yang benar walaupun tidak ada yang melihat, saudara. Dan ciri-ciri orang berintegritas, saya hanya bagikan 2 saja, saudara. Yang pertama adalah tulus hati, ada ketulusan. Ketulusan berbicara mengenai seseorang yang tidak berpura-pura, tidak baik di depan saudara, tetapi di belakangnya ngomongin begitu, saudara. Orang yang tulus hati tidak mempunyai motivasi yang tersembunyi. Maksudnya, misalnya berbuat baik, tetapi mengharapkan sesuatu. Ya, orang yang tulus hati juga tidak merancangkan hal-hal yang jahat, saudara. Seperti contohnya, mungkin yang terjadi ya hari-hari ini, menjual harga obat yang menjadi melejit tinggi sekali hanya untuk mendapatkan keuntungan. Saudara yang dikasihi, biarlah kita menjadi orang-orang yang tulus hati. Firman Tuhan mengatakan, Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, rencana Tuhan itu sangat-sangat baik. Dan Tuhan ingin, rindu, dan mempersiapkan kebaikannya untuk setiap kita, umatnya. Bahkan Tuhan menyiapkan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Tetapi seringkali kebaikan Tuhan terhalang dengan dosa. Tuhan itu kudus, saudara yang dikasihi Tuhan.
Dan biarlah kita yang telah menerima kebaikan daripada Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan hal-hal dosa, karena kita tahu upah dosa adalah maut. Sedangkan Tuhan sangat mengasihi setiap kita, dan Dia ingin memberikan berkat-berkatnya, kebaikannya, mujizatnya, pemulihan, terobosan lepas terobosan. Karena itu biarlah hari-hari ini kita hidup dengan hati yang tulus, hati yang bersih, berjalan di dalam integritas. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang siap mencurahkan kebaikannya. Bahkan firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya kita semua sangat mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Karena itu bentuk kasih, waktu kita mengasihi seseorang, waktu kita mengasihi Tuhan, tentunya kita mau menyenangkan hati Tuhan dan meninggalkan hal-hal yang tidak benar, tidak berkenan di mata Tuhan. Hari-hari ini ada pertanyaan yang berkata, kalau begitu, apakah kalau saya mempunyai masalah saya berdosa? Apakah kalau sakit saya berdosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang masalah memang terjadi karena perbuatan kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Mungkin sakit penyakit pun bisa terjadi karena keteledoran kita sendiri. Kita yang sudah harus menjaga tubuh ini karena tubuh kita adalah bait Allah, tapi mungkin makannya tidak dijaga, makannya seenaknya, makan gula-gula, makan goreng-gorengan, sudah dibilangin tetapi tetap melakukan, harus istirahat cukup tetapi masih kurang, itu membuat imunitas tubuh turun, saudara. Tapi kadang-kala ada juga penyakit yang memang Tuhan izinkan, tetapi itu semua ada maksud yang mulia, yaitu memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Tuhan akan memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan, sehingga nama Tuhan disaksikan, kebesarannya disaksikan, untuk menguatkan banyak orang, untuk membawa orang-orang melihat kebesaran Tuhan dan membuka hati dan menerima anugerah keselamatan. Saudara yang dikasihi, Tuhan kita begitu sangat-sangat baik, saudara. Dia tidak pernah mempunyai rencana yang jahat atas anak-anaknya. Bahkan firman Tuhan mengatakan 2 Tawarikh 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan saya percaya kita semua mempunyai kesungguhan hati di dalam Tuhan, saudara. Hari-hari ini, kalau saudara belum terbiasa membangun hubungan intim dengan Tuhan, mari saudara, inilah waktunya untuk saudara, kita semua datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, membangun hubungan yang intim melalui doa, mengundang hadirat-Nya, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, saudara. Kalau saudara yang berkata, wah saya ini sudah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, puji Tuhan. Mari hari-hari ini kita membuka mata kita lebih lagi untuk melihat orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kita, orang-orang di komunitas saudara, di mana saudara Tuhan percayakan. Lihat saudara, apakah di antara mereka ada yang belum mengenal Tuhan, atau masih jalannya up and down, naik turun bersama Tuhan. Mari saudara yang sudah kuat di dalam Tuhan, menjangkau, reach out, menyampaikan kebenaran, menguatkan, membawa orang tersebut kepada Tuhan Yesus.
Biarlah apa yang kita lakukan dengan ketulusan hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu adalah salah satu ciri daripada orang yang mempunyai integritas. Kita melakukan yang terbaik. Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita melakukan untuk Tuhan, kita melakukan dengan ketulusan, dengan tanpa pamrih, dengan tidak menuntut, tidak mengharapkan pembalasan baik atau apapun, karena kita melakukan untuk Tuhan yang sudah begitu terlalu baik untuk saudara dan saya. Mari saudara, di hari-hari yang sulit ini kita menyatakan kasih Kristus, kebaikannya dengan tulus hati. Ciri yang kedua saudara, dari orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas berani berjalan dalam kebenaran. Yes, diperlukan keberanian untuk berjalan di dalam kebenaran, baik dalam pekerjaan maupun menghadapi masalah-masalah di dalam masalah pandemi ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran. Maksudnya, hidup kita, keputusan yang kita ambil, janganlah karena emosi, atau karena ketakutan, atau karena panik, atau keputusan yang kita ambil hanya keputusan asal instan saja, tidak tanya Tuhan. Karena kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kalau saudara dan saya tidak mengandalkan Tuhan, kita akan mudah kompromi, kita akan mudah jatuh dalam godaan-godaan. Karena itu kita harus berjalan dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita mengenali firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Berani berjalan dalam kebenaran, berbicara juga tentang jujur, saudara. Jujur dalam bekerja, jujur dalam membangun hubungan, jujur di dalam keluarga, suami istri. Ada kejujuran orang tua anak. Dan juga berbicara dengan membantu orang-orang di sekitar. Kalau saudara bisa membantu orang-orang yang mungkin saat ini kekurangan makan, kekurangan apa, saudara bisa bantu dengan memberi makanan, dengan memberi vitamin, itu sangat bagus saudara, sangat bagus, itu luar biasa. Tetapi bukan hanya itu bantuan yang dapat kita berikan. Kalau saudara berkata, saya tidak punya cukup uang untuk membeli atau apa, saudara, lihat Tuhan memberikan kemampuan untuk berkata-kata. Biarlah perkataan-perkataan yang kita sampaikan adalah perkataan-perkataan doa, perkataan-perkataan yang membangun, yang memulihkan, yang membawa orang mengalami kasih Yesus, yang membawa orang yang mungkin sudah terfokus dengan masalahnya yang menjadi besar, tetapi bisa melihat ada pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Perkataan saudara dan saya sangat berarti. Amsal 16 ayat 24 firman Tuhan berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Saudara yang dikasih, ciri orang yang berintegritas juga adalah yang ketiga, mengerti bahwa kita mempunyai tujuan hidup di dalam Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Wow, haleluya, amin, amin saudara.
Ketahuilah lebih lagi hari-hari ini Tuhan mengurapi setiap kita umatnya untuk menjadi terangnya, untuk menjadi alatnya. Saudara dan saya, kita membawa terang Kristus. Dan biarlah terang Kristus itu menjadi alat Tuhan. Hidup kita menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepada Yesus. Jangan menjadi lemah, saudara. Kita mempunyai Tuhan yang ada di dalam kita. Biarlah berkat-berkat orang yang mempunyai integritas mengikuti saudara dan saya. Dan berkat-berkat itu adalah, saudara ketahui, kebaikan Tuhan akan menyertai orang yang mempunyai ketulusan hati. Mazmur 84 ayat 12 dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dan berkat orang hidup dengan berintegritas, saudara, hidup orang berintegritas, keturunannya berbahagia. Amsal 20 ayat 7 dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi saudara, ada berkat-berkat bukan hanya untuk kita yang hidup dalam integritas, tetapi anak, cucu, cicit, keturunan kita menerima berkat Tuhan. Dan satu lagi saudara, firman Tuhan mengatakan ada berkat dengan perjumpaan dengan Tuhan. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, waktu kita mempunyai ketulusan hati, kita semua tidak ada yang sempurna, saudara. Tapi Tuhan yang sempurna sedang menunggu saudara dan saya untuk kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan untuk setiap kesalahan kita. Tuhan sedang menunggu dengan tangan yang terbuka untuk memberi pertolongan, pemulihan, kemampuan, kekuatan, pengampunan, bahkan keselamatan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini kita hidup dengan tulus hati, berjalan dalam integritas. Kita semua adalah umatnya yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Saudara yang dikasihi, mari sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama, kemudian kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari siapkan hati, saudara yang dikasihi. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, untuk tuntunan-Mu. Engkau selalu menuntun kami hari lepas hari, Tuhan. Engkau selalu memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, biarlah hikmat-Mu, pengertian-Mu mengalir kepada setiap kami, sehingga kami boleh melakukan, berjalan dalam integritas. Kami melakukan apa yang kami lakukan seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu, pada saat kami melakukan dengan hati yang tulus, dengan kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, Tuhan, berkat-berkat-Mu turun bahkan mengikuti setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia berfirman, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dan Ia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan hati dan pikiran yang terfokus kepada Tuhan Yesus dan karya salibnya. Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa saudara dan saya, supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan Yesus.
Oh Tuhan, siapa kami sebelum kami diselamatkan, sebelum Engkau mengambil, menarik kami dari keterpurukan ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, kami tahu ini semua adalah anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal Yesus mati di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa Tuhan, dosa yang membawa kepada maut Tuhan, tetapi kami boleh memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus terima kasih. Engkau begitu baik adanya Tuhan Yesus. Kami tahu kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah kasih-Mu Tuhan menyelamatkan kami, mengangkat kami, kasih-Mu yang menguatkan kami, memulihkan kami, bahkan menuntun dan membela kami. Terus Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Mari sebelum menerima firman Tuhan, kita juga datang kepada Tuhan. Kita cek hati kita kalau ada hal-hal yang belum benar di hadapan Tuhan. Mari kita minta pengampunan dari Tuhan dan membereskan hati kita. Saudara yang dikasihi, marilah kita minta pengampunan daripada Tuhan. Dan saat ini, mari angkat roti tinggi di atas kepala dengan ucapan syukur. Dan dia berfirman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi, mari kita mengangkat cawan dengan ucapan syukur kita datang kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu meminumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita datang dengan ucapan syukur. Oh Tuhan, Tuhan Kau baik Tuhan, Tuhan Kau baik, Tuhan Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau telah perbuat dalam kehidupan kami. Dan apa yang Kau akan perbuat. Tuhan Kau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima perjamuan kudus melalui tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat, Engkau telah mengangkat setiap beban kami. Kami yang tidak ada jalan keluar, putus pengharapan, Engkau telah memberikan hikmat, Engkau membuka pintu-pintu berkat-Mu. Tuhan, kami menerima yang terbaik daripada-Mu. Tuhan, kami menerima pengampunan, bahkan Tuhan, Engkau membawa setiap kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Engkau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Kita mengalami kebaikan Tuhan, menerima kekuatan, menerima iman kita dipertebal. Kita bisa melihat kemenangan di depan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita datang dengan ucapan syukur, dengan memberikan persembahan syukur. Di sini tersedia account yang ada, saudara bisa melihat, bisa membuat foto, saudara bisa mengirimkan melalui digital, online, ataupun membawa ke gereja. Tapi sebelumnya saudara, biarlah kita
datang dengan ucapan syukur. Biarlah setiap taburan yang kita berikan di ladang Tuhan, Tuhan sendiri yang memberkati setiap saudara berlimpah-limpah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang dan kita berdoa sebelum itu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, tiba waktunya kami mempersembahkan hidup kami lebih lagi, mempersembahkan ucapan syukur Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap taburan ini walaupun dengan air mata Tuhan Engkau melihat setiap taburan ini dan Engkau memberkati tangan-tangan yang ada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini belum bisa mengembalikan, belum bisa memberikan ucapan syukur ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau memberkati berlimpah-limpah, Engkau buka jalan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak pernah sendiri, kami tahu penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama kami berdoa, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Mari saudara, kita akan menerima doa berkat. Kita mengangkat tangan kita, memusatkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan ke hadapan Bapa. Dibukalah tingkap-tingkap langit, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu. Kalau hari ini ada yang terpapar, engkau menerima kesembuhan, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkanmu. Kalau hari ini ada yang khawatir dengan keuangan, oh Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah kekurangan memberkati engkau, membuka jalan-jalan bagimu. Dan Tuhan terus membawa engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah apa yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Dan melalui hidupmu, Tuhan memakai hidupmu untuk membawa banyak jiwa ke dalam kerajaannya. Dan biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, mengurapi setiap saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, datanglah segera, kami merindukanmu. Kita yang percaya telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi, Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Sampai jumpa, shalom.